Assalamualaikum Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa pada pelatihan penggunaan LMS pada implementasi pembelajaran sekolah penggerak. Dan yang akan kita pahami di sini tentang topik modul ajar. Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan modul ajar? Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana, media, metode, petunjuk, pedoman ya yang dirancang secara sistematis dan menarik. Itu adalah konsep tentang modul ajar. Kemudian, modul ajar adalah merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil Pancasila sebagai sasaran. Bapak Ibu, dalam penyusunan modul ajar harus sesuai dengan fase atau perkembangan peserta didik. Jadi, harus mempertimbangkan ketercapaian dari apa yang dipelajari dengan tujuan pembelajaran yang sudah kita buat. Juga berbasis pada perkembangan jangka panjang. Bapak Ibu, dalam menyusun modul ajar apa saja yang komponen apa saja yang perlu ada? Yaitu di sini Bapak Ibu, kita dalam menyusun komponen modul ajar, guru itu diberikan kebebasan dalam mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan peserta didik. Komponennya yaitu komponen informasi umum, komponen inti, dan komponen lampiran. Bagian-bagiannya apa saja ya Bapak Ibu? Komponen informasi umum itu ada 6 isinya, yaitu identitas modul, kemudian kompetensi awal, ketiga profil pemuda Pancasila, yang keempat sarana dan prasarana, yang kelima target peserta didik, yang keenam adalah model pembelajaran. Sedangkan komponen inti terdiri dari 6 bagian. Yang pertama yang kita cantumkan dalam modul ajar adalah tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah pemahaman bersama. Yang ketiga, pertanyaan pemantik. Keempat, kegiatan pembelajaran. Dan kelima adalah asesmen. Yang keenam, pengayaan dan remedial. Komponen yang terakhir, lampiran-lampiran. Nah, lampiran-lampiran ini berisi tentang 1. Lembar kerja peserta didik, kemudian bahan bacaan guru dan peserta didik, yang ketiga adalah glosarium, dan yang keempat adalah daftar pustaka. Bapak Ibu, dalam pengembangan modul ajar ada beberapa prinsip yang perlu kita perhitungkan. Yaitu apa? Pertama adalah karakter dari siswa. Kompetensi atau minat dari peserta didik dalam setiap fase. Juga kedua harus ada perbedaan tingkat pemahaman. Kemudian memperhatikan juga variasi jarak atau gap antar tingkat kompetensi yang bisa terjadi di setiap fase. Kemudian yang ketiga, prinsip melihat sudut pandang pelajar bahwa peserta didik atau pelajar itu unik. Tidak ada satu peserta didik pun yang memiliki kesamaan.
Prinsip yang berikutnya adalah belajar harus seimbang antara intelektual, sosial, dan personal. Dan semua hal itu memang harus dipertimbangkan karena semua hal itu penting dan saling berhubungan. Kemudian Bapak Ibu, apa saja kriteria yang harus dimiliki dalam penyusunan modul ajar? Yang pertama adalah esensial, kemudian menarik, bermakna, menantang. Yang ketiga adalah relevan dan kontekstual. Dan keempat, berkesinambungan. Nah, Bapak Ibu, yang berikutnya adalah tentang prosedur penyusunan modul ajar. Prosedur penyusunan modul ajar yang pertama adalah menganalisa kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik, dan satuan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah identifikasi dan menentukan dimensi profesional pelajar Pancasila. Yang berikutnya adalah menentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Sedangkan langkah yang keempat adalah menyusun modul ajar berdasarkan kompetensi yang tersedia. Kemudian yang kelima, pelaksanaan pembelajaran. Dan yang keenam adalah evaluasi dan tindak lanjut. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan melihat satu persatu dari sub-sub topik modul ajar yang akan kita pelajari, ya. Tadi kita melihat yang penting dalam penyusunan modul ajar adalah informasi umum. Ya, sub informasi umum yang pertama adalah identitas. Identitas itu apa yang kita tulis, Bapak Ibu? Yang paling atas kita tulis nama penyusun modul ajar, kemudian institusi dan tahun disusunnya modul ajar. Kemudian yang berikutnya adalah jenjang pendidikan, SMK. Ya. Kemudian kelas berapa? Kelas 10 atau kelas 11. Dan alokasi waktu dalam menyelesaikan modul ajar. Kemudian yang kedua adalah kompetensi awal. Kompetensi awal adalah pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki oleh peserta didik, ya, dalam mempelajari sebuah topik. Nah, kompetensi awal ini merupakan ukuran dalam modul ajar yang dirancang guru. Kemudian yang berikutnya bagian profil pelajar Pancasila, ya. Nah, di sini profil pelajar Pancasila adalah merupakan tujuan akhir bagi seorang pendidik untuk menyelesaikan pembelajaran yang diharapkan. Nah, ini tercermin dalam konten metode pembelajaran. Nah, di dalam model pembelajaran, profil pemuda Pancasila ini perlu dicantumkan, ya, Bapak Ibu. Mencantumkan seluruhnya, ya. Tetapi bisa juga tidak mencantumkan seluruhnya, ya, melainkan dipilih disesuaikan dengan pembelajaran dari materi tersebut. Maksud saya pembelajaran modul ajar. Kemudian yang berikutnya tentang sarana dan prasarana. Sarana prasarana berarti fasilitas, ya, Bapak Ibu, fasilitas ataupun bahan yang dibutuhkan di dalam menunjang kegiatan pembelajaran.
Nah, ini adalah alat atau bahan yang digunakan. Jadi termasuk materi, ya, termasuk prasarana materi maupun sumber bahan yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ketersediaan materi pembelajaran, Bapak Ibu, ini perlu disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Ya. Jadi yang dipertimbangkan adalah kebutuhan peserta didik, baik dengan keterbatasan ataupun kelebihan. Kemudian juga teknologi ini merupakan sarana prasarana yang penting yang perlu diperhatikan dan dimanfaatkan agar pembelajaran lebih dalam dan lebih bermakna. Yang berikutnya, Bapak Ibu, tentang target peserta didik. Peserta didik ini menjadi target, yaitu peserta didik reguler atau tipikal, ya, umum, ya, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi. Ya, targetnya apakah ini atau mungkin yang kedua, yaitu peserta didik dengan kesulitan belajar, yaitu memiliki gaya belajar yang terbatas. Misalnya ada anak yang pendengarannya kurang jelas, ya, atau mungkin anak dengan penglihatan yang kurang bisa jelas. Maka bagaimana guru bisa mengatasi pendidik yang seperti ini? Misalnya anak yang pendengarannya kurang jelas, guru harus bersuara dengan keras dalam kegiatan pembelajaran. Atau kemudian kurang bisa melihat dengan jelas, anak harus ditempatkan di posisi tempat duduk yang depan. Target peserta didik yang ketiga adalah target peserta didik dengan pencapaian tinggi, mencerna dan memahaminya dengan cepat. Kemudian mampu mencapai keterampilan berpikir aras tinggi atau HOTS dan memiliki keterampilan memimpin. Komponen yang informasi umum yang berikutnya tentang model pembelajaran. Model pembelajaran atau kerangka pembelajaran, yaitu memberikan gambaran sistematis tentang pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini bisa berupa pembelajaran tatap muka, kalau ini pas tidak COVID, ya. Kemudian pembelajaran jarak jauh, ya, atau mungkin kombinasi pembelajaran daring dan luring, ya. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, komponen inti dalam modul ajar. Komponen inti yang pertama tujuan pembelajaran, ya. Nah, tujuan pembelajaran ini memang harus mencerminkan hal-hal yang penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Tujuan pembelajaran ini menentukan kegiatan pembelajaran, ya Bapak Ibu. Juga sumber daya yang akan digunakan, kemudian kesesuaian dengan keberagaman murid, dan metode asesmen yang digunakan. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran ini bisa dari berbagai bentuk pengetahuan, fakta, informasi, tapi juga prosedural, pemahaman konseptual, pemikiran, penalaran keterampilan, dan kolaboratif dengan strategi komunikasi. Komponen inti yang kedua tentang pemahaman bersama. Pemahaman yang bermakna. Pemahaman bermakna. Artinya apa pemahaman bermakna, Bapak Ibu?
informasi tentang manfaat yang akan diperoleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Nah, manfaat tersebut diharapkan kelak bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini dibuat oleh guru. Tujuannya adalah untuk menunjukkan atau menumbuhkan keingintahuan dari kemampuan berpikir peserta didik. Nah, pertanyaan pemantik ini karena memunculkan keingintahuan peserta didik, maka bisa memandu peserta didik untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Misalnya, apa yang saya ketahui dengan perkembangan keagamaan dari kerajaan Kutai. Kemudian apa yang saya bisa buktikan adanya toleransi beragama pada masa kerajaan Mataram Hindu. Ya, itu misalnya Bapak Ibu. Kemudian kegiatan pembelajaran Bapak Ibu. Kegiatan pembelajaran kita membuat rangkaian pelaksanaan pembelajaran dari kegiatan awal, ya. Kemudian kegiatan awal kita ini mengucapkan salam, berdoa, ya. Kemudian juga membersihkan sekeliling tempat duduk peserta didik, ya. Bila mana ada sampah, plastik atau kertas. Ya, walaupun tinggal di rumah, anak-anak juga perlu diingatkan, ya Bapak Ibu. Dan kalau sekarang ini sedang masa pandemi, diingatkan untuk menerapkan prokes, ya 5M, ya itu perlu diterapkan, perlu dikatakan, ya. Kemudian kegiatan inti. Ya, kegiatan inti ini kita memilih model pembelajaran discovery learning atau problem based learning atau project based learning. Ya, kita cantumkan urut-urutannya, ya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian juga kegiatan penutup, ya kegiatan penutup. Kemudian Bapak Ibu, ya ini ditulis secara berurutan, ya secara sistematis sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan. Ya, mungkin kalau tujuan kegiatan pembelajaran pendahuluan, ya 15 menit, ya kemudian yang kedua 60 menit, yang ketiga 15 menit, ya itu dalam satu kali pertemuan. Kemudian yang berikutnya adalah assessment, penilaian Bapak Ibu. Assessment ini digunakan untuk mengukur, ya, capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Ya. Dan di sini kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jalan sesuai dengan tujuan pembelajaran, Bapak Ibu. Nah, jenis assessment ya itu ada 3 ya Bapak Ibu. Diagnostis sebelum pembelajaran, ya untuk mengetahui tentang bagaimana kehidupan anak-anak ketika di rumah sebelum di sekolahan. Kemudian assessment selama proses pembelajaran atau formatif, ya. Dan yang terakhir itu nanti kalau setelah semua KD yang ingin dicapai, semua capaian pembelajaran itu sudah tercapai, maka diadakan proses asesmen sumatif, ya jadi asesmen pembelajaran pada beberapa capaian pembelajaran. Kemudian yang berikutnya adalah komponen inti pengayaan dan remedial, Bapak Ibu maaf. Komponen pengayaan ini diberikan pada anak yang sudah mendapat nilai yang di atas KKM, sudah tuntas.
Ya, ini dengan banyak cara. Misalnya anak disuruh mempelajari materi lain yang ada kaitannya dengan materi yang diteskan atau dipelajari pada saat itu dengan cara mencari referensi yang lain atau browsing dari internet. Ya. Kemudian bagi anak yang nilainya masih di bawah KKM, ya, itu kan membutuhkan bimbingan, ya, untuk memahami materi atau pembelajaran dengan cara mengulang. Nah, di sini kita memang harus mengenal, ya Bapak Ibu, tentang apa saja yang menjadi kelemahan dari peserta didik mempelajari materi yang diberikan oleh guru kok sampai bisa mendapatkan nilai di bawah KKM. Tiba pada bagian modul ajar yang terakhir adalah lampiran, Bapak Ibu. Lampiran-lampiran ini ada beberapa. Yang pertama adalah lampiran lembar kerja peserta didik. Ya, lembar kerja ini dicantumkan di susunan modul dan bisa di print out, ya, kemudian ditunjukkan, print outnya ditunjukkan, ya, diberikan kepada siswa, bisa diperbanyak sesuai dengan kebutuhan. Kemudian bahan bacaan guru dan peserta didik. Bahan bacaan guru dan peserta didik ini Bapak Ibu bisa digunakan sebagai pemantik, ya, sebelum kegiatan dimulai untuk mengetahui sejauh mana anak-anak sudah tahu materi tersebut. Jadi bahan bacaan ini memang tujuannya untuk memperdalam materi pada saat proses pembelajaran maupun pada akhir pembelajaran. Dan yang berikutnya lampiran glosarium, Bapak Ibu. Ini hal yang baru, ya, karena di dalam penyusunan RPP kita tidak pernah menuliskan glosarium, ya. Jadi kumpulan istilah-istilah dalam satu bidang, ya, yang dilengkapi dengan definisi atau artinya. Ya, glosarium ini diperlukan, nih Bapak Ibu, untuk kata atau istilah yang memerlukan penjelasan yang lebih mendalam, karena mungkin kata-kata itu masih baru bagi anak didik kita, jadi perlu dicantumkan di situ. Kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini adalah sumber-sumber referensi yang kita pakai, yang digunakan dalam mengembangkan modul ajar. Nah, modul ajar ini kan bisa referensinya dari buku-buku maupun dari internet. Nah, itu semuanya perlu kita cantumkan. Dari situs internet mana, dari majalah apa, dari koran apa, ya, atau mungkin bahkan dari lingkungan sekitar, Bapak Ibu. Ya, bahkan dari narasumber, itu semua perlu dicantumkan. Ya, perlu dicantumkan. Kalau daftar pustaka berupa buku, berarti kita cantumkan nama pengarang buku, kemudian judulnya, kemudian tempat penerbitan dan tahun penerbitan, serta siapa yang atau penerbit mana yang menerbitkan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya kira cukup sekian penyampaian modul ajar pada penggunaan LMS pada implementasi pembelajaran sekolah penggerak.